Shalom. Halo. Ya, Halo, Tuhan Ibu. memberkati ya. Saya agak sedikit terlambat masuk join, tapi saya masih mempersiapkan waktu saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kita kembali KTB Jerman bisa beribadah bersama-sama ya. Puji nama Tuhan, saya dikasih beban sama Tuhan untuk membawakan firman mengenai gambar Allah. Saya mau coba dulu untuk share, saya punya power. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu, kelihatan. Ya, puji Tuhan, kelihatan. Baik. Hari ini ya, kita akan melihat bagaimana tentang gambar Allah ini. Saya percaya bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di ruangan ini pernah mempelajari, telah mengetahui mengenai gambar Allah. Tapi kali ini saya akan mau membawa secara lebih detail yang saya dapatkan dari pengajaran gereja kami, yaitu sejarah penebusan. Nah, baik, tidak lambat lagi waktu, saya akan masuk ke dalam slide yang berikutnya. Sebentar, saya move ini dulu, karena saya tidak bisa lihat. Oke, baik. Nah, saudara-saudara harus mengetahui bahwa di dalam kitab Kejadian itu merupakan kitab fakta yang nyata, sejarah yang nyata. Ya, jadi kita tahu bahwa tidak bisa disanggah lagi bahwa kitab Kejadian itu merupakan kitab fakta dan nyata, bukan legenda atau mitos juga ya. Nah, dari mana kita ketahui bahwa kitab Kejadian adalah fakta sejarah yang nyata? Nah, karena Alkitab Perjanjian Baru bersaksi tentang seluruh proses penciptaan dan awal kejatuhan manusia dalam dosa. Ada janji peristiwa itu benar-benar bukti sejarah yang terjadi. Saya ada tulis reference di sana, di dalam Roma 5 ayat 12 ayat 1, nanti bisa dibaca. 2 Korintus 11 ayat 3, 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Ini bisa nanti direnungkan kembali ya. Nah, dari kitab Kejadian 1 sampai 3, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, menciptakan langit, dan menciptakan segala isinya. Saya pindahkan slide-nya, dan ini dari penciptaan manusia yang agung ini, ada beberapa poin yang Allah kerjakan. Ini yang ada yang diajarkan kepada kami ini banyak poin-poinnya ya. Poin pertama itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, adanya di Kejadian 1 ayat 1 ya. Langit dan bumi diciptakan dengan firman Allah. Itu juga bisa dilihat di dalam Ibrani 11 ayat 3. Alam semesta dijadikan oleh Allah ya. Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Sosok yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta adalah firman, menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Tritunggal. Kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Kata ini berbentuk jamak, saudara-saudara. Kata Elohim itu menunjukkan pada ada Allah Tritunggal. Jadi kalau ada yang pengajaran yang mengatakan Allah kita oneness, itu udah tidak benar. Allah kita itu
Tritunggal, karena dari bahasa Ibrani itu Elohim. Elohim itu jamak ya. Nah, Allah Bapa adalah pemerahkarsa ya, yaitu originator. Aku kok susah sekali nyebutnya ya. Pemarkarsa, originator, Allah yang memprakasai penciptaan langit dan bumi. Kedua, anak Allah adalah pelaksana. Dia adalah eksekutor. Nama lain dari anak Allah adalah firman. Kita bisa lihat di kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 2 yang berkata, firman ini bersama-sama dengan Allah dan pada mulanya dan firman itu adalah Allah. Maaf, saya lupa mencantumkan ayatnya. Mungkin di catatan Ibu bisa dicatatkan. Itu adanya di Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Allah Roh Kudus adalah penyempurna, kompleter. Kitab Kejadian 1 ayat 2 berkata, Allah Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air pada waktu penciptaan. Jadi jelas ya, pada waktu Allah menciptakan penciptaan itu, yang poin nomor satunya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pelajaran ini saudara, ini masih panjang. Tetapi poinnya saya tidak bahas di poin yang satu ini. Ya. Kemudian di slide berikutnya, ini penciptaan manusia yang agung itu yang keduanya adalah penciptaan manusia yang agung memberikan perjanjian yang kekal. Ya. Allah menciptakan manusia sosok yang unggul. Allah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada manusia. Bahkan waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah memberikan perjanjian yang kekal. Kita sudah tahu dan kita sudah pernah pelajari bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15, itulah perjanjian yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian di poin yang ketiga, manusia diciptakan dengan kasih yang agape. Ketika Allah menciptakan manusia dengan arti agape, artinya manusia ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Masih ada beberapa poin lagi tentang penciptaan manusia yang agung, tetapi khusus untuk hari ini, saya mau memaparkan di poin keempat. Dan poin yang keempat ini sebenarnya bukan poin yang terakhir. Masih ada poin-poin yang berikutnya. Jadi dari poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga, itu sebenarnya ada penjabarannya yang lebih luas. Tapi hari ini saya mau masukkan ke dalam poin yang keempat ya. Apa itu poin yang keempat? Poin yang keempat itu adalah menjadi pewaris gambar Allah ya. Yang nomor 4 ini manusia diciptakan menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setelah Adam berumur 130 tahun, memperanakan anak lelaki menurut rupa dan gambarnya yang diberikan namanya Set ya. Saya sedikit sebentar teman-teman. Saya mungkin salah mencatatkan ini. Saya mau lihat slide berikutnya ya. Baik, saya masuk aja ke slide nomor 6 ini. Poin yang keempat itu namanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nomor 4 ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Firman-Nya ada di Kejadian ini.
Siapa yang baca? Erika ya? Bisa tolong dibacakan? Ibu? Ya, Ya, Kejadian silakan. 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini di ayat 27 ya, penekannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, jadi jelas sekali firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi ada satu perintah di firman Tuhan yang mengatakan untuk manusia, umat Tuhan itu kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus. Apa itu perintahnya? Kita harus hidup segambar dengan Allah. Pernyataan ini tidak bisa ditawar-tawar, nggak bisa tidak bisa didiskon ya. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti kehendak Allah ini, kita diciptakan harus segambar dengan Allah. Nah, di slide berikutnya saya masih di dalam poin yang keempat ini. Jadi judulnya di 4 yang atas yang besar ini saya selalu, karena poin ini yang saya mau tekankan ya. Perhatikan, setelah Allah menciptakan di hari ke-1 sampai ke-5, Allah berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26. Saya akan bacakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini ada kata baiklah kita. Saya mengingatkan tadi bahwa yang menciptakan itu Allah Tritunggal. Itu baiklah kita itu Tritunggal ya. Nah, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memiliki gambar dan rupa ada 2 kata, yaitu apa? Gambar dan rupa. Memiliki makna yang sama. Ini bukan wujud yang asli, tetapi menyerupai kemiripan yang asli. Bukan wujud yang asli, berarti manusia dibuat menyerupai Allah, bukan? Jadi fotokopinya Allah. Kita dibuat menjadi fotokopinya Allah. Tadi ayat sudah kita baca yang dari awal bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Dari ayat yang Kejadian 1 ayat 26 tadi, ia menyatakan Allah mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Ya, ada sentuhan yang Tuhan berikan untuk menciptakan manusia itu. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Silakan Ibu. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik, terima kasih Bu. Kejadian 2 ayat 7 ini Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberi hidup dengan menghembuskan nafasnya sendiri. Dengan demikian, manusia memiliki keunikan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Keren bukan? Saya mah bangga, saya pribadi. Ya, kita unik
Dan setiap kita memiliki kasih karunia, memiliki bagian materi, yaitu apa materinya? Tubuh. Dan non materinya itu apa? Jiwa dan roh, ya. Nah, Adam tidak serupa dengan Allah. Bagaimana ini? Katanya kita harus serupa dengan Allah. Apa perbedaannya? Nah, perhatikan ini saya mau memberikan pemahaman kepada ibu-ibu sekalian ya. Kita harus paham Adam tidak serupa dengan Allah. Kok bisa tidak serupa? Kalau kita tidak paham tentang ini, akan membuat kita tidak mengerti, bahkan bingung dalam hal apa manusia kita diciptakan serupa dengan Allah. Baik, masih di poin yang keempat ya, lihat judul besar di atasnya. Nah, Adam diciptakan serupa dengan Allah. Mungkin ada yang bertanya tidak serupa dari segi mana, dari sisi mana ya. Jelas sekali kita tahu karena Adam materinya itu dari darah dan daging. Ya. Sedangkan Alkitab di dalam Yohanes 4 ayat 24 ini berkata Allah itu roh. Ya. Karena itu Allah memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun tubuh Adam ya mencerminkan hidup Allah karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk pada kematian. Ya, makanya nanti kita itu adalah kehidupan kekal. Jadi gambar Allah itu manusia seperti Allah itu yang bersifat kekal. Ya. Kita tahu semua semenjak manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Untuk memulihkan gambar Allah ini harus dibetulkan. Kenapa harus dibetulkan? Agar manusia itu bisa kembali ke Taman Eden. Kita yang sudah mendengarkan pengajaran sejarah penebusan, Taman Eden itu adalah simbolik dari sorga. Seperti kita ketahui Adam diusir dari Taman Eden, akibat dia jatuh dalam dosa dan sangat fatal sekali. Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Saya akan majukan lagi. Nih, masih tetap diciptakan menurut gambar Allah. Dari poin yang keempat ini. Ada lagi dibagi menurut poin satunya menurut gambar Allah ya. Mari kita fokus tema poin keempat ini ya ibu-ibu ya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kata gambar Allah dari bahasa Ibraninya adalah salem. Di sini saya sudah kasih lihat di PowerPoint yang artinya menyimbolkan atau memperkirakan, salah ini, mereferensikan. Saya maaf ibu-ibu, saya mengerjakan ini. Ini salah tulisnya ini. Ini yang benarnya adalah memperkirakan. Ya, tolong ibu-ibu catat di note-nya sendiri. Ya, ada kesalahan yang saya lakukan di sini. Baik. Oh ya, betul. Maaf ya. Saya takut ya saya udah lompat lagi, saya ini geser. Masih tetap di poin yang ini. Jadi kata salem itu artinya adalah menyimbolkan dan mempresentasikan. Ya. Contoh, pada zaman dahulu dikala jika raja menaklukkan sebuah wilayah, supaya rakyatnya mengetahui raja telah menaklukkan sebuah
teritori, raja membuat patung dirinya sebagai representasi. Untuk apa? Untuk dikenang. Karena patung itu dari kata salem yang artinya menyimbolkan, mempresentasikan. Tuhan menciptakan kita sebagai representasi Tuhan, artinya kita ini adalah wakilnya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bicara kepada Adam untuk berkuasa. Kita juga diberikan kuasa yang jadi penguasa atas siapa? Atas namanya Tuhan. Kita diberikan otoritas, ya. Sekarang pertanyaan, apakah kita berkuasa atas nama Tuhan? Ibu-ibu yakin nggak? Bapak-bapak yakin nggak? Apakah kita berkuasa atas nama Tuhan? Mari kita melihat peristiwa Kain yang iri kepada Habel. Waktu Kain hatinya yang panas, Tuhan berfirman kepadanya di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Dicatat ya, ayat Kejadian 4 ayat 7 itu. Berkuasalah atas dosa, karena dosa mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak tahu tentang hal ini. Jika kita sudah menjadi representasinya Tuhan, kita sudah dapat menguasai dosa. Jadi kalau kita diberikan otoritas, kita bisa menguasai dosa, menguasai diri, dan menguasai berbagai-bagai cobaan di dunia ini. Setiap hari, mulai dari bangun pagi, sudah ada dosa yang mengintip dan yang menggoda kita. Apa perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus berkuasa atas dosa ini. Tujuannya kenapa kita harus berkuasa atas dosa? Ibu-ibu tahu apa tujuannya? Supaya kita berkuasa atas dosa-dosa ini. Supaya gambar Allah itu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita dipulihkan? Bagi siapapun yang hadir di sini, saya bertanya, maukah kita dipulihkan? Pasti semua akan mau dipulihkan. Bukan? Pasti. Saya tanpa walaupun tidak mendengarkan suara kalian, pasti orang yang ada di dalam sini, saya meyakinkan bahwa kalian mau dipulihkan. Baik, mari kita fokus kembali lagi ya. Saya akan memaparkan pelajaran tentang gambar Allah ini di dalam Alkitab, memberitahukan ada 4 aspek gambar Tuhan yang wajib ya kita penuhi ke dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Baik. Di dalam Mazmur, firman Tuhan berkata, saya juga lupa menuliskan ayat ini. Mungkin Ibu Erika bisa baca secara komplit mengenai Mazmur, Bu. Mazmur 8 ayat 6 sampai 9. Mazmur 6 8 Mazmur 8 sampai dengan 9. Ya. Mazmur 8 ayat 6 sampai dengan 9. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 8, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Yang 9, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.
dan apa yang melintasi arus lautan. Terima kasih Bu Erga. Teman-teman tolong dicatat ayatnya juga ya. Maaf saya salah menulis. Sebenarnya di PowerPoint yang berikutnya saya sudah perbaiki, tapi saya nggak tahu kenapa saya mengambil PowerPoint yang ini. Tapi baik Ibu-ibu, kita teruskan aja ya. Mazmur pasal yang ke-8 ini menyatakan dengan akurat manusia adalah sosok yang berkuasa atas segala ciptaan sebagai perwakilannya Allah. Karena kita adalah pewaris-pewaris Allah. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dan manusia. Dari manusia itu ya, non-material dari manusia, artinya hal ini membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan. Manusia telah diberikan kuasa yang dinamik untuk dapat mengatur, menguasai, memimpin seluruh makhluk sebagai mana yang direncanakan Allah. Baik, saya akan teruskan. Nah, Ibu, apakah Ibu bisa bantu saya membaca firman ini? Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih, Bu. Betul sekali. Ayat ini menyatakan Tuhan menciptakan kita sebagai representasi Tuhan. Artinya kita ini adalah wakil Tuhan. Kita adalah gambaran Allah yang diberikan kuasa. Umat Tuhan itu, ingat ya Ibu-ibu, umat Tuhan adalah gambaran Allah yang diberikan kuasa. Saya akan lanjutkan ke poin yang berikutnya. Nah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, poin yang kedua dari poin besar keempat ini adalah menurut rupa kita. Ya, kata rupa dalam bahasa aslinya adalah demut. Ya, ini berasal dari kata damah yang artinya mirip, menyerupai sehingga memiliki arti kemiripan. Kemiripan dari mana? Dari segi moral, dari segi rasional, dari segi intelektual, dari segi rohani. 4 poin ini gambar yang dipantulkan manusia yang menyerupai Allah. Supaya kita dapat memfungsikan kehidupan kita bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan supaya mengerti tujuan saya memaparkan pengajaran gambar Allah hari ini sangat penting bagi saya ya dan kalian sebagai warga kerajaan Allah agar dapat menjalani kehidupan sebagai surat yang terbuka. Menjadi saksi di dunia bahwa kita adalah ambasador-ambasador kerajaan Allah. Nah, slide ke-14 ini ya, saya bagian kedua dari menurut rupa kita ini. Di sini saya menjelaskan bahwa dari menurut rupa kita ini ada 4 poin yang akan kita bahas nanti. Dari poin kedua di bagian ke-1 ini gambar Allah dari segi moral. Ya, secara moral manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Itu adalah suatu refleksi dari kesucian Allah.
Allah melihat semua yang diciptakannya termasuk manusia dan mengatakan sangat baik. Itu ada di Kejadian 1 ayat 31 ya. Nah, Ibu tolong bacain firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 10 ini. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Baik. Sudah jelas ya di firman Tuhan kita baca di Kolose 3 ini. Untuk itu kita memiliki gambar Allah, kita harus memiliki apa? Ibu-ibu tahu nggak? Kalau kita baca ayat ini, ya, memiliki gambaran Allah itu kita harus memiliki kompas moral, yaitu hati nurani yang berasal dari Allah. Setiap hari kita mengenakan manusia baru. Pernah saya ajarkan dulu kalau nggak salah ya, kalau ibu-ibu masih ingat, kita harus mengenakan baju Kristus. Yang artinya baju lama kita lepaskan dan mengenakan baju baru. Dalam Kisah 12 ayat 8, ada tertulis di sana, bagian terakhirnya dikatakan, kenakanlah jubahmu. Dan ada juga ayatnya di dalam Roma 13 ayat 14, ada juga bagian di sana dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Bukti kita harus hidup baru, artinya membuang manusia lama kita dan kenakan manusia yang baru. Nah, saya akan lanjutkan. Ibu tolong bacakan ayatnya. Kelihatan, Ibu? Iya, yang Efesus 4 ayat 24, Ibu. Ya, iya, betul. dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Ibu Erika. Kata mengenakan manusia baru ini sama dengan arti harafiahnya. Apa adanya? Ya, kadang-kadang di dalam Alkitab itu ada arti rohani, ya. Tetapi ayat ini jelas ada arti harafiahnya. Pada ciptaan yang baru, bukan manusia yang lama. Jelas ada manusia yang baru ini berarti bukan manusia yang lama. Mari kita baca lagi, silakan Ibu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ayat ini memberitahukan kepada kita untuk menjadi gambar Allah dari segi moral. Kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Harus ada transformasi dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Kita harus menjadi manusia baru adalah manusia yang harus mengenakan Kristus. Ada referensi ayatnya itu di bawah, di dalam Roma 13 ayat 14, Kolose 3 ayat 12, Wahyu 19 ayat 8. Oleh pembaharuan kita memperoleh apa? Kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perlu kita ketahui kehendak Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam kebenaran, kekudusan, artinya manusia diciptakan memiliki pengetahuan dan kebenaran yang sejati. Wajib bagi kita mengenakan manusia yang sebenarnya. Apa sih pesan yang kita dapatkan dari kita harus mengambil rupa Allah dari segi moral, Tuhan mau agar kita memiliki rasa takut dan menaati hukum Allah.
Jadi jelas ya, kita harus hidup segambar dengan Allah melalui moralnya Tuhan itu. Jadi banyak sekali orang berkata, kita menjadi manusia ya seadanya aja, beginilah Tuhan udah menciptakan. Tapi untuk memperlengkapi kita menjadi manusia segambar dengan Allah, kita harus tahu pelajaran ini. Supaya moral kita menjadi moral yang lebih baik daripada yang dahulu. Setelah kita hidup dalam pertobatan, kita diperbaharui menjadi manusia yang baru. Slide yang berikutnya. Ini menurut gambar rupa kita yang bagian kedua ini, poinnya adalah gambar Allah dari segi rasional dan intelektual, yaitu rasional dan intelektual image dalam bahasa Inggrisnya ya. Apa tujuan diberikan gambaran Allah dari segi rasional dan intelektual ini? Secara mental, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Dengan demikian manusia memiliki pikiran yang benar, hati yang benar, tekad yang benar, yang memiliki pikiran yang rasional dan intelektual yang benar. Tujuannya manusia dapat mempergunakan pikirannya dari bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan. Allah yang timbul ya, di dalam tubuh manusia itu ya, dan dapat mempertimbangkan secara tegas dan rasional. Supaya apa? Ada jawabannya saya tulis di sana. Supaya kita punya kegiatan dengan menggunakan pengetahuan yang benar. Jadi ibu-ibu, pelajaran ini harus kita ingat-ingat bahwa ciptaan kita menurut rupa Allah, kita harus memiliki rasional, berpikiran secara rasional dan secara intelektual. Sebenarnya ini masih banyak yang bisa dipecahkan ya dalam pelajaran setiap poin-poin dari menurut rupa Allah kita itu tadi, secara moral, dalam segi rasional, secara intelektual. Tetapi hari ini saya mau memberikan poin-poinnya saja. Nanti tolong direnungkan di rumah. Cari PR buat ibu-ibu apa contoh-contoh dari poin-poin yang telah saya bagikan ini. Supaya bisa mengembangkan sendiri. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Ya, baik, saya akan majukan slide-nya lagi. Nah, ini masih menyambung dari poin yang kedua. Bagaimana dengan binatang? Ibu bisa baca ayatnya di dalam 2 Petrus ini, Bu. Ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, jelas sekali ayat firman Tuhan ini. Firman berkata, hewan itu tidak berakal. Karena dalam 2 Petrus 2 ayat 12 kita telah baca ya. Semenjak hidup kita dipulihkan segambar dengan Allah, manusia itu harusnya tampilnya lebih cerdas. Karena di firman pernah berkata orang bodoh jadi pintar. Ya, saya nggak ingat ayatnya di mana, tapi saya pernah baca itu. Dulu kita yang bodoh, kita jadi pintar semenjak kita ikut Tuhan. Karena kita diciptakan dari intelektualnya Tuhan. Kita punya nalar untuk berpikir, ya, supaya kita bisa menjadi anaknya Tuhan yang sempurna.
Ibu baca lagi Bu di dalam Yuda 1 ayat 10, please. Yuda 1 ayat 10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Baik, terima kasih Bu. Binatang tidak berakal, yang artinya tidak ada rasio. Manusia jika ingin buang air pasti akan mencari toilet, bukan? Ada nggak manusia kalau mau kencing begitu aja? Enggak toh? Pasti ada malunya. Pasti cari kamar mandi ya, atau tempat untuk bisa membuang air kecil ya. Kalau binatang ingin buang air ya dia buang aja di situ kencingnya, dia nggak malu. Ya, itulah perbedaan manusia dengan binatang. Ini menunjukkan binatang hanya punya insting. Kalau dia lapar, haus, ingin buang air. Beda dengan manusia yang memiliki rasional dan intelektual. Manusia diberikan pikiran dan kemampuan melakukan yang benar. Ini yang saya katakan tadi. Nalarnya sehat. Nalarnya jalan. Ya. Banyak sekali contoh-contoh ibu-ibu mengenai dengan contoh yang gambar Allah dari segi rasional, dari kehidupan kita sehari-hari. Itu PR ya, masih dalam PR. Cari itu, supaya kita tahu, oh, semaunya Tuhan, kita seintelektual Tuhan, serasional Tuhan, kayak apa, itu banyak. Nah, semenjak hidup dipulihkan gambar dengan Allah, kita harus tampil lebih cerdas, kita tahu mengatur langkah-langkah kehidupan kita sesuai firman Tuhan setiap hari. Ya, jadi kita tahu melakukan kehidupan ini dengan lebih baik. Baik, kita masuk ke menurut rupa kita ini yang poin kedua ini, bagian yang ketiganya, gambar Allah dari segi rohania, yaitu spiritual image. Ada di dalam Yohanes 4 ayat 23, Ibu silakan membacanya Ibu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Betul, benar sekali ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah, kita memiliki gambar rohani. Artinya kita memiliki karakteristik roh dan kekekalan. Masih ingat ibu-ibu saya pernah bawa firman Tuhan karakteristik ular? Kita jangan memiliki karakteristik ular ya. Tetapi yang harus kita miliki adalah karakteristik dari dari Allah, dari kehidupan rohani, supaya apa? Karakteristik roh itu, spiritual kita itu hidup di dalam roh kebenaran. Dan kekekalan itu adalah immortality yang ada di dalam Kolose 3 ayat 1-3. Kita bisa melihat atau mengetahui manusia yang memiliki karakteristik roh, manusia yang mengalami hadirat Allah. Jadi, kalau hidupnya memiliki karakteristik roh, berarti hidupnya dalam sehari-hari, dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia mau hidup seperti apa yang dikatakan Bapa kita, ya apa yang dikatakan firman. Di setiap waktu dan cara hidupnya bukan lagi yang seperti gaya dunia, melainkan sadar betul hidup yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nanti baca ya ibu-ibu di rumah ya,
Kolose 3 ayat 1 dan sampai 3. Ada kata banyak orang yang berkata gini, ibu-ibu ya. Dalam dunia ini berkata dalam kehidupan kita yang sehari-hari, banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak yang berkata, lu jangan munafik deh jadi orang. Jangan sok rohani. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak harus pikirkan. Kita tidak boleh kompromi dalam hal mengambil sikap. Tadi kita sudah belajar, kita seintelektualnya Tuhan. Jadi sikap kita itu harus berubah ya. Ada tuntunan jasmani di tuntutan. Ada tuntutan jasmani yang dalam kehidupan kita supaya kita hidup itu benar-benar hidup sekarakter dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kelak kita bisa memulihkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Bentar ya. Masih banyak materinya, sabar ibu-ibu ya. Saya dan bapak-bapak. Nah, di poin yang berikutnya, hati-hati ya, kehidupan dunia menipu banyak manusia. Kelemahan daging juga menjadi penghalang melakukan yang rohani. Dosa tidak dapat dikompromikan. Dosa itu mendatangkan maut. Itu sebabnya kita memiliki gambar Allah dan segi rohani itu paling penting. Banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita itu lemah mengambil sikap. Dan kita beralasan manusia kan nggak sempurna. Manusia itu kan lemah. Itu tipuan iblis yang menyatakan itu ke dalam kehidupan kita. Karena kalau kita diciptakan menurut rupanya Allah, menurut gambarnya Allah, kita akan diberikan kemampuan. Dari poin yang pertama, poin kedua, poin yang ketiga ini, itu penting sekali kita praktekkan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, saya akan maju ke dalam slide berikutnya. Nah, menurut rupa kita ini di poin yang keempat ya, gambar Allah yang dipantulkan tubuh manusia. Siapa yang menciptakan tubuh manusia? Jelas, yang menciptakan tubuh manusia adalah Allah. Itu ada referensinya di kitab Ulangan 32 ayat 6. Ya. Bahkan yang membentuk buah pinggang manusia sejak dari kandungan itu adalah Tuhan. Ayatnya itu juga ada di dalam Mazmur 139 ayat 13. Di dalam tubuh manusia gambaran Allah ini terpantul. Tubuh manusia terdiri dari organ, dari roh, dan dari jiwa. Yang populernya kita dengar manusia itu terdiri dari tubuh, dari roh, dan jiwa. Dari tubuh manusia sudah menampakkan apa? Gambaran Allah. Ya, gambar Allah terpantul dalam tubuh manusia terdiri dari apa? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Baik, saya
Ajukan slide-nya. Slide yang berikutnya, semenjak hidup dalam pertobatan, kita menjadi tubuh rohania yang dapat melampaui ruang dan waktu. Ayatnya ada di sini. Bisa difoto, bisa juga dicatat kalau mau cepat-cepat mencatatnya. Ibu Erika, tolong dibacakan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau kita baca ayat ini aja sebenarnya kita harus tahu ya, ayat ini jelas sekali mengatakan kepada kita, memberitahukan bahwa akan ada kehidupan kekal dan akan ada kematian yang kekal. Pertanyaan, apa pilihan kita? Pilihan ada kepada Anda. Ya. Mau mana? Mau kehidupan kekal atau kematian yang kekal? Saya berasumsi di sini pasti ibu-ibu semua dan bapak-bapak pasti memilih kehidupan yang kekal. Itu sudah tidak usah diragukan. Nah, Ibu silakan membaca ayat ini kembali, Ibu, di Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Saya aminkan firman Tuhan ini ya. Ayat ini berkata, kelak kita tiba saatnya kita umat kudus, yaitu anak-anak Tuhan, akan meninggalkan tubuh yang fana ini, dan umat Tuhan akan menerima tubuh yang mulia. Yakinkan itu ibu-ibu, kita akan menerima tubuh yang mulia. Untuk menyongsong tubuh yang mulia, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, ya, supaya kita tidak ketinggalan, supaya rupa Allah ini dipulihkan dalam hidup kita masing-masing. Baik, kesimpulan, ya, kita sudah pelajari tentang gambaran Allah dan kita harus hidup serupa dengan Allah. Ada di dalam Roma 5 ayat 12, Ibu bisa tolong bacakan kepada saya, kepada kita semua. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun Adam diberikan pribadi yang suci, tetapi Adam itu lemah dan memilih berdosa dan memberontak melawan firman Allah. Adam melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada di dalam dirinya, yang mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya termasuk kita. Ini di dalam Roma 5 ayat 12 yang telah kita baca tadi. Sekali lagi saya berkata, dosa telah merusak gambaran Allah. Nah, walaupun Adam pernah jatuh di dalam dosa, kita itu bukan satu alasan. Adam aja dulu pernah. Saya karena pernah bicara sama teman-teman ya, ada beberapa teman. Allah lu repot amat. Adam dulu juga jatuh dalam dosa. Ya kita juga sama, manusia lemah. Baik, memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tetapi ingat, Tuhan memberkati kita
membekali kita dengan firman-firman Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengembalikan gambar Allah ini di dalam kehidupan kita. Jadi saya pernah baca di Matius ya, ada perintah Tuhan Yesus yang mengatakan hendaknya engkau sempurna. Ada beberapa diskusi yang pernah saya bicarakan dengan teman-teman. Mereka katakan is impossible. Itu tidak mungkin. Karena ada beberapa hari kemarin saya berbicara dengan orang yang masih hidup di dalam kedagingan. Dan menurut dia, Tuhan tahu kelemahan saya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan telah membekali kita dengan cara kita diciptakan Tuhan dengan apa? Dengan serasionalnya Tuhan, seintelektualnya Tuhan, seroh dengan Tuhan, semoral dengan Tuhan. Jadi kita harus hidup serupa dengan Allah. Slide berikutnya. Nah, apa yang dirusak oleh dosa? Ini kesimpulannya, gambar Allah dari segi moral, dari gambar Allah dari segi rasional dan intelektual, gambar Allah dari segi rohani, gambar Allah yang dipantulkan tubuh manusia. Ya, kita tahu sekarang alasannya kenapa kita harus hidup serupa dengan Allah. Tuhan mau agar kita mentaati hukum Allah. Dengan melakukan hukum Allah ini, kita akan bisa melewati ujian kehidupan, godaan yang ada di dalam dunia ini. Jangan pernah lupa, sebagai representasinya Tuhan, artinya kita adalah wakil Tuhan. Kita adalah gambaran Allah yang diberikan kuasa, yang diberikan otoritas. Nah, kita harus mengenakan manusia yang baru, yang setia saat kita diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Tadi kita sudah baca dan Kolose 3 ayat 10 ya. Ingat, kita harus mengenakan manusia baru setiap saat kita diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya Allah ini. Artinya manusia baru yang setiap hari kita harus hidup kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya terpisah atau tidak tercampur. Hidup kudus artinya memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan. Kita dipisahkan dari kehidupan yang tidak berkenan, yaitu kehidupan dosa yang merusak gambaran Allah. Kita wajib ketahui semenjak manusia diciptakan segambar dengan Allah, manusia adalah sosok yang agung dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini mudah-mudahan dengan PowerPoint yang saya berikan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengerti dari pengajaran ini ya. Kata kudus itu kados yang harus kita ingat-ingat. Kita itu harus terpisah. Kalau mengenai kados ini banyak sekali pelajarannya sebenarnya teman-teman. Tapi yang aku selalu ingat di dalam pelajaran kados ini yang membuat saya bisa memilih yang mana yang saya lakukan. Contoh, saya
dulu sering hangout bersama teman-teman. Hangoutnya di mana? Di pub. Walaupun saya tidak pernah minum alkohol. Bukan tidak pernah ya. Ini maaf saya ralat. Saya pernah mencicipi alkohol. Tetapi saya bukan peminum. Jadi kalau saya datang ke bar, yang saya minum itu namanya ginger ale. Kayak minuman soda. Nggak tahu di Jerman ada nggak ginger ale? Kayak spirit minuman soda gitu ya. Saya minum. Teman-teman saya pada minum wine, meminum yang mana-mana lah gitu mereka minum. Itu. Nah, buat saya harus mengambil keputusan. Waktu saya pulang, saya merenungkan apa yang harus saya lakukan. Saya harus memisahkan diri saya dari itu. Dan saya berjanji dalam hidup saya tidak akan lagi mau ke pub. Kenapa? Saya tidak mendapatkan kedamaian di sana. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana kita harus hidup kudus. Mungkin yang tadinya dia menjadi wanita yang tidak baik, ya, wanita panggilan. Tetapi setelah dia mengetahui pelajaran ini, dia akan melepaskan dirinya dari kehidupan yang lamanya. Dia harus memisahkan dari kehidupan itu. Banyak hal lagi, contoh-contohnya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa merenungkan kembali mengenai hidup kudus ini ya. Baik, saya akan majukan di slide berikutnya. Masih ada beberapa slide lagi, mohon sabar. Tolong Ibu baca di Kejadian 1 ayat 28 ini, Bu. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ya, ayat Kejadian 1 ayat 28 ini memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal fisik, mental, dan moral, dan sosial. Ketika seseorang mentaati hukum, dia berbalik dari kejahatan. Gaya hidupnya sekarang senang bersekutu dengan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahannya yang berkelakuannya, akhlaknya baik, dan yang tidak pro kepada perbuatan daging. Orang itu meneguhkan fakta bahwa dia sudah diciptakan menurut gambar Allah. Saya pernah masuk ke kamar mandi, sering, bukan pernah, sering sekali. Di publik ya, maksudnya toilet umum gitu. Saya melihat di toiletnya itu ada bekas kencing yang banyak sekali. Dan saya berpikir, bagaimana mereka kencing dengan posisi apa saya tidak tahu. Tetapi menurut saya, itu mentalnya sudah rusak. Moralnya itu sudah rusak. Tidak semestinya dia melakukan hal itu. Yang melakukan itu adalah binatang. Saya mengajarkan kepada teman-teman saya terhadap anak saya bertanggung jawab. Di dalam gereja kami, ya, kami gereja dari Sejarah Penebusan. Senior pastor kami mengajarkan itu untuk beretika, untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang lain. Karena kita hidup ini hidup yang bersosial. Jadi kalau kita pergi numpang ke kamar mandi orang, ya, janganlah buat kencing yang seperti bagaimana itu, jangan. Karena saya pribadi pernah kedatangan tamu,
Setelah orangnya kencing itu saya masuk, saya gantiin, saya lihat pipisnya banyak sekali berantakan. Ini mencitrakan bahwa kita itu tidak berakhlak baik. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita bahas dalam hal ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Baca Ibu, tolong Bu, Yakobus 3 ayat 9 Ibu. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya. Ayat ini menekankan jangan sampai terjadi kita memiliki gambaran Allah, tapi faktanya masih menanggung bekas-bekas dosa yang secara mental, secara moral, dan fisik, kehidupan kita masih memperlihatkan efek-efek dosa itu. Jadi, hari ini, mulai hari ini, mari kita belajar, mari kita melatih diri kita untuk melepaskan efek-efek dosa ini dari kehidupan kita, supaya apa? Supaya gambaran Allah ini dipulihkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai memiliki gambaran Allah, namun kehidupannya masih memperlihatkan efek-efek dosa ini lagi. Ya, baik. Tinggal beberapa slide lagi. Nah, ada pertanyaan. Kapan gambar Allah dipulihkan? Jadi kesimpulannya, ya, gambar Allah dipulihkan itu ketika Allah menebus seseorang, saat itu gambar Allah yang asli dipulihkan. Ya, Allah menciptakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada referensinya di Efesus 4 ayat 24, Kolose 3 ayat 10. Ya, baik. Ini hampir selesai, Ibu-ibu, sabar. Ya, Bapak-bapak sabar. Ibu tolong dibacakan ayat ini, Ibu. Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik ya. Jadi kita pelajari segambar dengan Allah memiliki dua arti. Pertama, kita seperti Dia. Yang kedua, kita mewakili Dia. Secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketritunggalan Allah dan kasih-Nya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, ada di Kejadian 3 ayat 8, menyiratkan persekutuan dengan Allah, dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia memiliki sifat-sifat yang mulia. Manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Jangan sampai kita mengetahui fungsi kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu sebabnya kita harus mencerminkan kemuliaan Allah di setiap saat. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya apa? Manusia dapat berkuasa atas segala ciptaan. Manusia dapat menjalani kehidupan dari segi moral, dari segi intelektual, dari segi rohania, dan dari segi pantulan tubuh manusia
seluruh keberadaan kita ini mewakili gambaran Allah. Ya, ayatnya sudah kita baca. Dan sekarang di slide yang berikutnya saya mau memberitahukan kepada ibu-ibu mengenai harapan saya. Saya berharap pelajaran hari ini dapat memberkati Bapak dan Ibu. Pelajaran hari ini saya ambil dari buku sejarah penebusan dari buku seri yang kelima yang berjudul Janji dalam Perjanjian yang Kekal. Ini bukunya. Ini saya ambil dari buku ini. Nggak tahu ibu-ibu, saya nggak bisa lihat diri saya sendiri di sini. Ya, saya bisa kelihatan nggak ya? Ya, tapi di dalam ini sudah ada gambarnya ya, yang saya berikan. Saya mau stop. Oke, baik. Saya mau kasih tahu dulu ke ibu-ibu, di dalam buku ini kita dapat mempelajari silsilah Yesus di fase yang ketiga ya. Jadi silsilah Yesus itu banyak. Jadi di buku yang kelima ini, di fase yang ketiganya silsilah Yesus. Kemudian kita belajar sejarah setelah pembuangan ke Babel. Ya, ini yaitu pelajaran mengenai transisi sejarah dunia yang kita akan pelajari nanti melalui Ibu Alida. Makanya ibu-ibu KTB, saya meminta untuk mendoakan Ibu Alida senantiasa supaya diberikan kasih karunia kepada kita, dikasih kesehatan, supaya nanti ibu-ibu akan masuk di dalam buku pelajaran ini. Ini masih lama, ibu-ibu. Buku 1 kalian masih mempelajari sebagiannya. Nanti masuk ke buku kedua, buku ketiga, buku keempat, dan buku kelima. Ini pelajarannya. Kalau ibu-ibu sudah mempelajari ini, ibu-ibu hampir mirip seperti sekolah di sekolah teologia. Banyak pelajaran-pelajaran dari buku sejarah penebusan, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan. Ini makanya buku-buku sejarah penebusan ini dianjurkan oleh para dosen dari Indonesia untuk siswa-siswa teologia untuk mempelajari buku-buku sejarah penebusan. Ya, pembahasan firman hari ini bisa didengarkan kembali di YouTube setelah Ibu Murni menguploadnya. Nanti setelah mendapatkan, tolong di-share-kan kepada saudara-saudaranya supaya bisa menjadi berkat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mendengarkan pelajaran ini, bisa mengulangnya kembali supaya mendapatkan poin-poin pelajaran yang telah saya berikan.